Oke, kali ini saya mau mereview tentang program yang bernama AirSync ya. Nah, AirSync ini merupakan program untuk mengirimkan file ya. Jadi AirSync ini bisa digunakan untuk transfer file secara lokal maupun secara online. Nah, contohnya secara online itu kita bisa mengirimkan file misalnya dari laptop kita ke server kita atau ke VPS lah biasanya kalau di website ya. Nah, di AirSync ini perintah atau option yang sering saya gunakan yaitu yang di kanan ini ya. Jadi ada A, V, Z sampai P. Nah, A ini merupakan archive mode ya. Jadi ketika saya mengirimkan file di Linux kan ada permission dari setiap file ya. Jadi di sini kan saya folder-folder dan file saya ini kan ownership-nya ini usernya Kim ya. Jadi ketika saya kirimkan file dari laptop saya ke server itu akan seharusnya itu sebagai user di file lokasi yang dituju lah. Jadi misalnya di STB saya kan ada usernya itu ada root sama STB. Jadi kalau saya mengirimkan file dengan option A ini akan sesuai dengan usernya lah, bukan sebagai root. Nah, kemudian untuk option yang selanjutnya yaitu V. Nah, V ini merupakan verbose ya. Jadi ketika mengirimkan file kita kan butuh juga ininya ya, statusnya. Jadi sudah terkirim berapa persen, kurang berapa menit lagi atau berapa detik lagi. Nah, dengan perintah V ini akan tampil juga di terminal ya. Kemudian untuk option Z merupakan kompres ya. Jadi file yang dikirimkan itu akan dikompres terlebih dahulu sehingga tidak memakan bandwidth yang banyak lah. Jadi proses transfer file juga lebih cepat. Nah, kemudian ada P besar ini ya. Jadi P besar ini merupakan partial. Nah, partial ini berguna untuk berjaga-jaga lah. Misalnya saya mengirimkan file dari laptop saya ya ke server. Nah, tiba-tiba misalnya internet saya mati. Nah, itu ketika saya ingin mengirimkan filenya lagi itu AirSync ini akan melanjutkan dari file yang terakhir diupload di sana. Jadi tidak mengulang dari awal ya. Jadi nggak harus mengupload dari file yang pertama dan terakhir. Misalnya ada data 1 sampai 5 nih. Nah, tiba-tiba di data nomor 3 internet saya mati. Nah, karena saya menggunakan P besar ini akan mentransfer file dari yang nomor 3 itu ke nomor yang terakhir ya, sampai nomor 5 lah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya mau mendemonstrasikan untuk pengiriman data ke server ya. Jadi server lokal ya. Ini coba ke project aja. Nah, misalkan saya ingin mengirimkan file script ini ya, mungkin TWS ini ya. Nah, saya kirimkan file TWS byte ini ke server AV. Jadi nggak harus urut ya. Jadi perintahnya bisa P besar dulu, terserah kalian. Nah, ini saya kirimkan filenya, kemudian server yang dituju atau direktori yang dituju ya kalau mengirimkannya secara lokal. Nah, di sini kan karena saya mengirimkannya secara wireless ya, jadi perlu dispesifikkan user sama IP-nya seperti kalian melakukan SSH. Nah, jadi di STB saya kan ada user yang namanya STB, jadi saya bisa tuliskan STB, kemudian add, kemudian dilanjutkan sama IP yang dituju. Bisa IP atau domain ya kalau kalian kirimkan misalnya ke VPS. Kemudian /2/
setelah titik 2 ini merupakan direktori yang dituju di servernya ya. Jadi saya buka server dulu, saya masuk ke STP nya, mau saya kirimkan ke folder mana nih. Nah, di sini saya mau mengirimkan ke misalnya ke media ya. Jadi di sini kan masih belum ada file ini ya, script TWS ini ya. Jadi saya perlu, jika saya ingin memindahkan script ini ke STP ini, saya perlu spesifikkan lokasi yang dituju di servernya ya. Jadi sini kan tinggal ya di MNT media, tinggal saya copy aja dan saya paste. Banyakkan. Nah, ini setelah sudah ya, tinggal enter aja. Nah, ini akan disuruh masukkan password ya. Jadi masukkan password misalnya server atau server VPS atau server lokal kalian. Nah, di sini kan muncul seperti statusnya ya. Nah, ini karena saya menggunakan verbose ini ya. Jadi kalau kalian nggak pakai minv ini tidak akan tampil seperti ini ya. Jadi langsung selesai aja gitu, atau cuma kosongan aja gitu. Nah, sekarang kan sudah terkirim ya di sini. Nah, sekarang saya cek di STP nya apakah sudah benar-benar terkirim ya. Nah, ini kan sudah masuk di sini ya, tadi kan belum ada. Nah, di sini file scriptnya sudah berhasil masuk ke server dengan ownership STP ini ya. Ya, jadi seperti itu ya untuk rsync ini. Jadi rsync ini sangat berguna untuk transfer file ya. Jadi baik secara lokal ataupun secara online. Nah, rsync ini sangat memudahkan kalian ya. Jadi kalian nggak perlu masuk membuka browser dulu, kemudian masuk ke panelnya, kemudian masuk ke foldernya, kemudian drag and drop. Nah, itu kan perlu banyak proses ya. Jadi rsync ini sangat membantu lah untuk mempersingkat lah proses transfer filenya. Jadi sekian dari saya, terima kasih, bye bye.